يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih di pembahasan bab tentang larangan ghulu kepada orang-orang saleh. Dari ayat Allah Azza wa Jalla terhadap ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab sekalian, janganlah kalian bersikap ghulu dalam beragama kalian, dan jangan kalian mengucapkan sesuatu tentang Allah kecuali kebenaran. Disandingkannya dua larangan ini, larangan sikap berlebihan dan larangan berbicara atas nama Allah atau agama Allah kecuali hal yang benar, itu sangat relevan, sangat berkesinambungan ya. Karena orang-orang yang mempromosikan sikap ghulu, sikap berlebihan dalam beragama, fanatisme ras, fanatisme suku, fanatisme nasab dan semisalnya, rata-rata itu suka ngarang. Suka ngarang cerita. Khurafat ini, khurafat itu. Fulan, wali fulan bisa terbang, wali fulan bisa baca ini sekian ribu dalam sekian menit atau detik. Fulan bisa baca sekian surat dalam satu nafas dan seterusnya. Atau siapa yang menghormati keturunan fulan maka dia akan masuk surga dan seterusnya. Dari karangan-karangan yang bodoh dan lebih bodoh lagi orang yang mempercayainya. Itu sangat korelatif, sangat nyambung antara sikap atau mengajarkan sikap berlebihan dengan ngarang. Maka dilarang di sini dua hal jelas banget, yaitu sikap berlebihan dan jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali yang benar, yang hak. Di halaman 72 dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka meninggal, yaitu orang-orang saleh meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembelih patung-patung tersebut. Ini yang namanya khutuwatus syaitan, yaitu step-stepnya syaitan. Ya, sebagaimana kita jelaskan, syaitan itu tidak mendatangi antum dengan rupa iblis atau kuntilanak atau wewe gombel dan seterusnya, kemudian mengajak antum supaya menyembah dan berbuat syirik. Enggak. Jin itu enggak mendatangi antum dalam bentuk yang mengerikan supaya antum menyembah berhala, bukan. Tapi dengan bisikan dan langkah demi langkah. Dan mereka itu bersabar dalam membisiki manusia sampai manusia itu terpedaya dan tertipu.
Sebagaimana banyak yang terpedaya dan tertipu di masalah ghulu fis salihin, berlebihan dalam saleh, adalah orang-orang yang ada keinginan beragama dan ada keinginan menuntut ilmu syar'i. Keinginan beragama, ada orang-orang yang memang mereka mencari majlis ta'lim untuk menenangkan hati, untuk bisa menisbatkan diri pada agama Allah, tapi karena dapatnya majlis ta'lim yang mengajarkan fanatisme ormas, fanatisme majlis ta'lim dan kelompok atau individu tertentu, akhirnya mereka terjelembab dalam masalah ini. Dan mereka seperti berada di sarang laba-laba. Dengan lemahnya sarang tersebut, mereka kesulitan untuk keluar dari jerat-jerat ini. Maka hal ini sangat berbahaya. Dan ketika seseorang menyadari dan meminta taufik pada Allah Azza wa Jalla agar lepas dari jerat-jerat seperti ini, yaitu sikap ghulu kepada orang-orang saleh, maka insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan hidayah. Dan dikatakan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innahum ja'alul ansaba fi majalisihim. Banyak orang-orang ketika itu mereka memasang ansab, yaitu gambar-gambar di majelis-majelis mereka. Dan hal ini zahir sekali di Indonesia, banyak. Baik di rumah, bahkan rumah kiai, ditempel di dinding rumah gambar-gambar. Kalau orang-orang awam yang enggak tahu hukum, itu nempel di rumahnya gambar-gambar foto pernikahan atau foto keluarga. Nah, itu karena enggak tahu hukum dan belum belajar. Dan malaikat enggak masuk ke rumah orang itu. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah orang yang menzahirkan gambar-gambar dan foto-foto. Nabi SAW suatu ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha memakai tirai yang di situ ada gambar makhluk hidup. Maka Rasulullah SAW marah dan minta untuk dicabut, dan bahkan beliau cabut gambar-gambar tersebut. Dan dalam redaksi lain bahwasanya gambar-gambar dan patung-patung atas misal itu ketika ditempel atau dizahirkan di rumah, maka itu membuat malaikat rahmat tidak masuk. Yang mudah masuk adalah syaitan. Dan bahkan kalau antum tanya ke orang-orang paranormal sekalipun tentang patung-patung, tentang gambar-gambar yang dipajang, mereka akan sepakat sebenarnya bahwasanya yaitu ada, gitu loh ya. Ada jin yang menyukainya. Sekarang kalau misalnya kita apa yang kita banggakan ikhwan dari menempel di dinding gambar keluarga kita. Apa yang kita banggakan? Kita bangga dengan pernikahan kita, dengan istri kita dan anak-anak kita juga ada di situ, bangga dengan itu. Apa tidak cukup dengan kenikmatan yang Allah berikan selama ini? Kalau kita bergembira dengan itu, apakah itu selamanya? Setelah kita wafat akan seperti itu keadaannya. Sementara aja, sementara kemudian malaikat tidak masuk ke rumah kita. Rugi sebenarnya, rugi Allah. Dan Rasulullah SAW andai melihat hal ini maka murka beliau. Sebagaimana beliau melihat itu baru horden atau tirai yang ada gambar makhluk hidup di tirai itu, beliau murka. Apalagi kalau ini sengaja dan memajangnya. Itu yang awam, kita ingatkan. Sekarang ternyata bukan yang awam. Sampai level kiai pun kemudian memasang-masang gambar guru-gurunya atau wali-wali fulan di tembok-temboknya. Ini kenoraan terbaru nih. Walaupun kiai, norak. Tidak ada dalam Islam hal-hal seperti itu. Mengagungkan, justru ini adalah trik yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kalau antum lihat dari semua rumah ibadah yang tidak ada gambar hanya masjid. Yang tidak ada gambar hanya masjid. Antum lihat di Nasrani gereja jelas patung atau gambar. Di Yahudi jangan tanya. Apalagi orang-orang musyrik, Hindu atau Buddha dan lainnya, itu jangan ditanya lagi. Mudahnya, bahkan memang mereka menyembah patung asal langsung. Sementara coba kita lihat masjid. Kalau memang gambar dan patung itu baik,
Coba mereka bawa gambar atau patung itu ke masjid. Mereka pasti mengingkarinya. Kenapa mengingkari? Kan katanya bagus ini gambar atau patung, pengagungan. Secara fitrah mereka tahu bahwa itu tidak benar dan tidak baik. Tapi kenapa kok ditaruh di rumah? Pengusir tikus. Itu yang coba pakai logika juga kita jemaah sekalian rahimakumullah. Apa faedahnya kita naruh seperti itu? Guru-guru kita, kalau kita tanya apa yang antum dapatkan dari guru tersebut, hanya kenangan foto. Apa faedah dan amaliyah atau hafalan yang antum dapatkan dari guru tersebut? Bahkan guru TK antum lebih afdol dibandingkan itu, karena mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan qiraah. Sementara kadang guru-guru yang antum agungkan, ini karena ngomong ke antum, ke fulan-fulan, yang antum agungkan sampai dibuat gambar dan dipasang-pasang di rumah, antum sendiri tidak hafal ilmu apapun dari mereka. Bahkan bukan hanya guru langsung, melainkan gurunya guru, walinya fulan yang ketemu belum pernah, hanya dengar kabarnya doang di tahun-tahun penjajahan dulu, ini wali. Taruh cek. Apa faedahnya? Apakah antum akan mendapatkan keselamatan akhirat dengan itu? Wallahi tidak, malah sebaliknya. Kalau misalnya Allah tidak maafkan, apakah antum akan mendapatkan karamah dari itu? Wallahi tidak. Apakah rumah antum akan terjaga dari serangan jin dan syaitan? Justru itu pangkalnya jin dan syaitan situ. Ya, sekarang apa bedanya kita dengan rumah-rumah orang Nasrani atau Yahudi atau musyrikin, atau rumah ibadah mereka ketika kita sampai membuat gambar-gambar seperti itu? Ya, malah masih mending yang alay anak-anak muda, poster bola dan semisalnya taruh di ini, udah cuma segitu. Walaupun itu juga tidak boleh karena tasyabbuh bil kufar juga, menyerupai orang kafir dan mencintai orang kafir. Tapi seenggaknya sekarang mereka berhenti. Sekarang anda tanya antum, yang dulu misalnya poster Filippo Inzaghi, Del Piero antum taruh di situ, sampai sekarang masih enggak? Anda yakin enggak? Pasti istri antum protes. Kenapa? Udah sikap alaynya udah pindahkan dah. Antum udah gede, udah dewasa, udah punya anak, malu lah. Selesai. Tapi orang-orang yang naruh foto-foto wali-wali ini, kira-kira mereka mau setua apapun tetap aja, bahkan sampai level kiai seperti itu tetap. Padahal udah jelas-jelas ada hadisnya. Gambar-gambar itu tidak boleh ada di dalam rumah dipasang seperti itu. Itu membuat malaikat tidak masuk. Lalu untuk hawa nafsu seperti ini terus hadis dikemanakan? Katanya cinta Nabi, tapi ajarannya nggak diikuti. Luar biasa. Ini apa? Yang gambar seperti ini sikap ghulu, berlebihan, jemaah sekalian, berlebihan. Sekarang okelah, Pak, tolong foto saya. Dan ketika foto saya kasih tahu saya biar saya bisa berpose terlihat lebih alim. Nanti kemudian antum dari foto tersebut tolong di print out. Di mana kalau antum ada printer untuk foto agak besar, taruh rumah antum. Kira-kira antum berkenan enggak? Kayaknya enggak sih. Soalnya bukan siapa-siapa antum. Tapi anda ngajarin antum ini kajian tiap Kamis loh. Tiap Kamis loh anda ngajarin. Sudah berapa tahun loh kita. Sekarang antum ikut majelis ta'lim. Terus hanya mendengar khurfat bahwa wali fulan bisa terbang, wali fulan bisa ini, wali fulan bisa, oh ini gambarnya wali fulan, difoto, dipajang, kemudian dijual di Emperan Jatinegara, antum ambil, antum terang. Padahal itu enggak ada jasanya buat antum. Enggak ada jasanya buat antum kecuali khurafat dan takhayulat. Sementara yang ngajar antum beneran, guru TK antum itu enggak antum pajang fotonya. Ya seperti itu, cuma sekalian. Lalu apa benefitnya terus kemudian? Ini diajarkan supaya apa? Supaya kita ghulu dan mata kita tertambat, hati kita tertambat ke itu orang. Dan itu enggak ada dalam Islam kecuali justru itu treknya orang-orang musyrikin di sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini harus disadari. Ini harus disadari. Karena sampai level kiai pun ada yang enggak sadar gitu loh. Hidayah itu milik Allah. Orang mau sepangkat apapun ilmunya, kalau Allah enggak kasih hidayah, ya tetap aja kayak gitu. Tapi ada orang yang enggak punya pangkat, jabatan enggak punya, kerja cuman biasa doang, tapi ketika dia faham hal-hal ini, dia tinggalkan. Itu baru dapat hidayah itu orang. Itu baru menuju keselamatan. Pokoknya hal-hal yang menjurus kepada sikap hulu dan berlebihan, hindari.
Yang kata Ibnu Abbas, mereka itu di majlis-majlis mereka, di pertemuan mereka, tempat pengumpulnya mereka, itu mereka menaruh patung atau gambar. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Untuk apa? Ada keterikatan hati sama ini. Jadi enggak ke Allah sebenarnya. Sampai ada toko di Cilitan. Bukan Cilitannya, tapi di daerah apa yang bawah tuh Condet, ya. Ada sebuah toko parfum dan peralatan, pokoknya busana muslim di Condet. Yang anda lihat ini toko fotonya banyak banget ini. Satu foto modelnya Syekh Fulan, anda nggak usah sebutin. Di tembok ini lagi. Terus kemudian anda masuk ke ruangan, yaitu ruangan ownernya, itu ada CCTV apa kumpulan apa kamera hasil kamera CCTV dan dia ngawasin dari situ. Itu foto Syekh Fulan itu bejibun itu banyak itu. Jadi dia dari ini kan monitor laptop, monitor apa namanya layar gitu, komputer juga. Kalau dia geser sedikit, Syekh Fulan, geser sedikit, Fulan lagi. Jadi kayaknya matanya harus tertambat pada Fulan dan Syekh Fulan itu matanya kayak gini gitu. Ini kok kayak gini orang nih? Kok hatinya itu betul-betul harus ke foto ini gitu loh. Kalau misalnya antum nyimpen foto istri antum di ini. Coba sekarang nyimpen foto istri antum, lagi capek kerja antum ingat istri anak, tenang nggak hati? Tenang, ada ketertambatan di sini, ada ketertambatan. Tapi ini masih ada wajarnya. Istri, anak, kita tanggung jawab sama mereka. Lah ini tertambatnya pada Syekh Fulan yang meninggal entah ratusan tahun lalu, belum tentu juga mukanya kayak gitu. Diganteng-gantengin, padahal belum tentu kayak gitu. Terus apa gunanya? Supaya hatinya apa? Kembali ke Fulan, bukan ke Allah. Inilah yang membuat orang-orang kaumnya Nabi Nuh itu mereka mulai berbuat syirik karena mulai ditambatkan kalbunya kepada selain Allah dengan gambar-gambar, patung-patung dan foto-foto itu. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan juga dikatakan juga oleh sebagian riwayat wa akafu ala kuburihim. Mereka i'tikaf di kuburan-kuburan. I'tikaf ini makna i'tikaf adalah mendekam agak lama. Berlama-lama di kuburan. Ya, berlama-lama di kuburan. Ini di antara yang membuat mereka akhirnya lama-lama terjerembab dalam kesyirikan. Syaitan membisikkan pada mereka, ngapain lama-lama di kuburan? Ngapain coba lama-lama di kuburan? Live streaming saat mau nyari hantu. Ini beda kok ini. Ini konten kreator. Kita nggak ngomongin mereka. Kita ngomongin orang-orang yang di kuburan berlama-lama sambil minta wangsit, minta apa dan seterusnya. Ini yang bermasalah. Ini dulu bagaimana orang-orang kaumnya Nabi Nuh dan orang musyrikun dulunya awalnya kayak gini, lama-lama di kuburan. Kemudian menganggap kuburan itu lebih magnificent kalau misal kita doa lebih mujarab, mustajab. Ini gara-gara ini akhirnya mulai meninggalkan masjid. Kan Anda udah pernah cerita di sini. Di suatu daerah tuh di daerah Jakarta Selatan. Sini kan Jakarta Selatan ya. Ya di mana kayak gitu Jakarta Selatan mana antum cari aja sendiri ya. Dekat kali kuburannya ya kan? Itu ada tuh. Kuburan, terus ada masjid besar. Yang mana di Isya orang-orang banyak di kuburan tersebut selawatan, minta ini itu. Terus azan Isya. Yang di masjid ini geramkan muazzinnya. Lalu dengan toa masjid dia bilang apa? Itu yang di kuburan tolong yuk salat Isya di masjid. Sudah selesai yuk salat Isya di masjid, disuruh gitu. Akhirnya yang di kuburan marah mereka tuh. Gerombolan ini marah ke masjid. Siapa tadi yang ngomong kayak gitu? Apa urusan kamu ngomong kayak gitu? Marah-marah, diajak salat marah. Akhirnya mereka habis marah ngapain? Apakah sholat di masjid itu? Enggak, balik lagi ke kuburan. Padahal ini mau qomat Isya. Lihat bagaimana orang tertambat kalbunya kepada kuburan. Padahal ini jelas masjid, ini rumah Allah. Kuburan rumah siapa? Tahu dah rumah siapa? Rumah kita nanti sih insya Allah. Cuma subhanallah ini terbalik jadinya. Itulah kesyirikan yang membolak-balikkan logika dan akal sehat. Geleng-geleng kita dengar, itu baru dengar, Anda baru dengar, apalagi ngeliat langsung, mungkin Anda nggak tahan, pengen ngomel juga. Subhanallah ada seperti ini, yang disyariatkan ditinggalkan, yang diperintahkan untuk ditinggalkan seolah-olah jadi syariat. Wa akafu ala kuburihim, mereka berlama-lama di kuburannya. Anda pernah ngeliat langsung di kuburan yang sama, jemaah. Ini kuburan salah satu walilah bagi mereka, keturunan Nabi tertentu, ya di Jakarta Selatan. Keluhnya dekat kali, dekat pohon, kemudian ada jalan aspal depannya. Ya. Susah kan? Ya susah.
Ada ngelihat sendiri jemaah ini jemaah kuburiyin ini, yaitu mereka baris. Ya, ini ada kuburannya, kuburan primernya kan ada kuburan primer keluarga ya tuh. Ya. Di dalam ruangan rumah gitu. Wah, terangnya itu kayak Alfamart gitu kan. Nah, Alfamidi lah yang lebih besar dikit. Nah, kemudian di dalamnya itu ada Ka'bah. Kiswah gitu. Di dalam kiswah itu ada apa? Kuburan. Dan ada kuburan lainnya satu rumah itu. Sebelum masuk ke dalam pintu ini kan udah area kuburan luas nih. Tapi ini di dalam area kuburannya ada kuburan lagi, ada rumah lagi. Dan Allah Anda ngeliat langsung. Anda ngeliat dari luar area kuburan, Anda ngintip gini. Ini malam sebelum Isya. Ini jemaah rombongan biasa, emang di situ udah banyak rombongan di situ, udah tawasulan, tabarukan di situ banyak, udah biasa tiap hari ada. Karena salah satu pusat juga ternyata. Iya, salah satu pusat juga kuburan keramat. Bahkan makin keramat setelah salah satu dari Fulan itu telah dikuburkan di situ di tahun mungkin 5 tahun atau sekian tahun lalu. Nah, itu Anda ngelihat mereka gini, minta doa lagi nih, dan menghadap ke rumah kuburan itu. Ini terang semuanya. Itu ada pintu, dia kebuka. Di atasnya itu ada foto si penghuni kubur itu. Bukan foto sih, gambar, lukisan. Karena penghuni kubur itu dulunya dianggap wali, keturunan nabi tertentu, dianggap wali, ya. Dan mungkin wafat sebelum tahun kemerdekaan. Ada yakinnya orang-orang dari jauh-jauh nih, nggak ada orang sini, orang jauh-jauh nih. Ana orang situ soalnya, ana warga asli situ, lahiran situ, jadi ngerti. Ini pasti orang jauh nih, ya. Terus habis itu mereka ngeliatin foto atau gambar itu, ya, sambil kayak gini semua, ngeliatin ini. Coba antum pakai logika Office X deh, ya. Ini gini ya, sambil ngeliatin gambar wali. Kira-kira hati antum kemana? Ke Alfamart? Enggak. Kemana? Ke itu, ke wali itu, ke muka wali itu. Bukankah inilah syirik? Inilah tambatan hati bertawakal kepada wali itu. Inilah. Tapi mereka memang melihat khusyuk. Itulah talbis iblis. Itulah wazayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan menghiasi amal mereka. Kalau nggak dihiasi nggak bakal mau Pak mereka kayak gitu. Ngapain coba jauh-jauh safar jauh ke kuburan sana? Emang di rumah sana nggak ada kuburan? Ya, sama aja kuburan tanah juga. Belum tentu juga isinya orang. Bisa aja cicak atau apa kita nggak tahu. Nah kan ada bisnis kuburan keramat palsu kan juga ada marak di daerah. Nggak usah disebut. Takutnya antum marah. Iya. Kemana dia pergi, di situ dia nanam kuburan. Syukur-syukurlah besok-besok dia ngubur sendiri, masuk sendiri, mati sendiri, syukur-syukur gitu. Ini Pak masyhur. Ana waktu ke daerah Tegal kemarin kajian di Tegal. Diceritakan oleh beberapa ikhwan di sana. Ada di sini ya, memang daerah Jawa Tengah lah. Kesana naruh kuburan palsu, sana lama kebongkar, nggak ada mayit, nggak ada. Ditipu orang-orang selama ini. Kenapa kok pada mau? Karena udah ditanamkan sebelumnya gimana supaya pada gulu dan berlebihan terhadap orang soleh dengan label keturunan nabi, zuriat nabi, wali keramat, dulunya gini bisa terbang, bisa nggak napas berapa, bahkan sunan tertentu. Jadi kalau ini bohong, Sunan Wali Songo mungkin insya Allah ada, cuman cerita-ceritanya itu loh. Ada sunan yang kemudian bertransformasi menjadi cacing di tanah dan kemudian di perahu. Sunan wali jadi cacing. Apa nggak ada jadi binatang yang lebih afdol gitu, cacing loh. Itu sampai sederajat itu khurafat dan dianggap ini kewalian gitu loh. Jadi cacing aja wali gitu loh. Subhanallah, gimana kalau jadi dosen, jadi cacing aja dianggap wali. Entar jadi apa aja wali. Bisa di dalam gua berapa tahun jadi wali. Ya subhanallah. Dan ajaibnya, kalau kita lihat di media sosial, masih ada bahkan banyak yang tetap percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Subhanallah, pasti ini gak kerja di Office Act. Insya Allah gak ada di sini orangnya. Kalau ada di sini orangnya, subhanallah. Antum masih percaya Pak, orang terbang.
sholat di atas pohon pisang, kemudian bisa di atas di atas air, istilahnya ngambang di atas air. Emang teratai dia gitu. Subhanallah. Ada yang masih percaya, ada yang masih percaya. Insya Allah bukan antum, tapi ada banyak di media sosial. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena dicuci otaknya supaya ghulu dan berlebihan. Sehingga yang hal-hal kayak gini itu biasa aja. Keajaiban-keajaiban yang mustahil terjadi bagi mereka mungkin biasa aja. Pak, kalau misalnya antum maksiat, terus menerus maksiat, digejolokin supaya maksiat terus, maksiat itu jadi biasa, Pak. Sesuatu yang buruk jika dibiasakan kerasa biasa. Bahkan makin buruk biasa aja. Malah kemudian kalau ngeliat yang benar yang baik itu malah nggak biasa. Kalau misalnya semua orang di Jakarta ini udah biasa telanjang, bulat, terus ada orang pakai baju, pasti yang disalahin orang yang pakai baju. Pakai baju, yang lain nggak pakai baju, karena udah biasa nggak pakai baju. Ya. Nah, terus orang yang pakai baju bener lah, saya pakai baju bener lah. Enggak lah. Tuh lihat buktinya sendirian, yang lain nggak pakai baju. Orang kalau udah kebiasaan seperti itu susah kemudian mengubah mindsetnya kecuali Allah kasih taufik. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, belajar manhaj dan tauhid ini penting banget supaya kita nggak ditipu. Pertama, jangan mau ditipu syaitan, itu jelas dan itu berbahaya. Dan kedua, jangan mau ditipu oleh syaitan dari kalangan manusia yang memang mengajarkan manusia ini untuk apa? Untuk ghulu. Dan Nabi SAW mengatakan di sini, Iyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Yang ngancurin umat ini bukan khilafiyah kecil, masalah kunut, masalah ini enggak hancur insyaallah. Nah itu masalah enggak seberapa besar, ikhwan. Justru yang bikin hancur umat ini adalah sikap berlebihannya sebagian dari kita nih. Terutama kepada orang-orang yang mereka anggap soleh padahal belum tentu. Itu yang membuat hancur. Lihat bagaimana agama Nasrani, yang mana aslinya itu agama yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu agama Islam. Yang tadinya itu agama sahih, agama Nabi Isa alaihissalam. Namun lihat bagaimana penyimpangan yang terjadi dari sikap ghulu dan berlebihan terhadap Nabi Isa, akhirnya jadi ya begitu, hancur-hancuran. Kita lihat kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku wahai kaum muslimin, kata Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu dulu telah berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Isa putra Maryam. Innama ana abd, saya hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah tentang saya, tentang Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Yang membuat agama Nasrani ini kemudian divonis agama kufur oleh orang-orang Islam, karena apa? Karena awalnya berlebihan terhadap Nabi Isa sampai level disembah. Ya. Antum lihat deh coba di YouTube itu. Banyak diskusi Kristen Nasrani. Di Indonesia terutama. Ada beberapa media seperti Hidayatullah atau lain-lainnya yang mendiskusikan masalah-masalah Nasrani, kemurtadan, masuk Islam dan seterusnya. Itu banyak kisah-kisah yang luar biasa. Dan juga jelas banget sebenarnya lemah sekali apa yang ada pada mereka itu. Tapi ajaibnya ketika kita tanya tentang Tuhan atau Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan seterusnya, kita pakai logika, kita tanya gitu, mereka kok tetap nggak kena, tetap kekeh dengan agamanya. Inilah yang disebut apa? Udah ditanam supaya berlebihan terhadap Isa alaihissalam. Ya. Muslim radhiyallahu rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Jadi ini doa dari Rasulullah SAW, berlebihan dalam beramal itu akan hancur.
akan hancur pada waktunya. Jadi jangan kira bahwasanya sikap ekstrim berlebihan itu akan memberikan kejumawaan, bisa banyak pengikut dan seterusnya, akan hancur pada waktunya. Apapun itu, namanya berlebihan atau tidak ikhlas, itu nggak lama, ntar bakal bubar beneran. Di mana-mana begitu. Mau amalan kayak sholat kayak mau apa, kalau berlebihan nggak lama. Karena orang itu kalau nggak bisa terus disuruh sprint cepat-cepat berlebihan, itu bakal futur, bakal selesai dan dia nggak melakukan lagi. YouTuber yang istiqomah untuk melakukan hal-hal yang fantastis berlebihan, itu nggak lama Pak, akan berhenti pada waktunya dengan kasus demi kasus. Nggak lama. Yang kita butuhkan itu sebenarnya istiqomah. Nah, caranya istiqomah apa? Yaitu ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan berlebihan. Apa-apa lillahi ta'ala itu insya Allah bikin istiqomah. Insya Allah. Tapi pemutus istiqomah yang paling awal adalah tidak ikhlas. Dan di antara hal yang menjadi faktor kok orang bisa berlebihan ya dalam beragama, karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Karena ikhlas itu membuat bisikan syaitan itu nggak mempan. Ya, ikhlas itu membuat bisikan syaitan itu susah, nggak mempan, nggak masuk. Tapi ketika seseorang udah nggak ikhlas, dia bisa aja melakukan berlebihan. Coba lihat orang-orang yang ghulu kepada orang-orang soleh. Kalau antum lihat apakah mereka ikhlas, mereka mengira diri mereka ikhlas. Tapi lihat apa yang terjadi. Malah mereka menduakan Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, diperdaya oleh orang-orang yang berjubah atau berjenggot atau mengatasnamakan agama, padahal itu jalan yang menyimpang. Maka kasihan kaum muslimin kalau misalnya masih mau aja kemudian diajak begini begitu dengan aliran baru ini dan itu, atau kalangan-kalangan tertutup yang kajian-kajian itu hanya di rumahan dan gak boleh disiarkan, gak boleh direkam, nggak boleh diketahui orang, internal saja lah. Ini yang seperti ini bahaya. Ini apa yang diomongin gitu loh. Padahal Islam ini tuh Islam agama yang ilmunya itu bebas, semua boleh menikmati. Kata Allah Azza wa Jalla, Islam ini hidayah, hudal lil alamin. Al-Quran ini hudal lil alamin, petunjuk untuk semua semesta alam, untuk semua orang bisa diambil faedahnya. Hampir nggak ada yang tersembunyi dalam Islam ini. Hampir nggak ada yang tersembunyi di Islam ini. Semua boleh menikmati sajian dan kajiannya. Namun ketika ada yang kemudian underground, zikir khusus, wiritan khusus, tausiyah khusus, mabit khusus, kemudian tidak boleh ada yang mengetahui isi dari, nggak boleh ada notulen yang menyebarkan isinya. Antum berarti ngajar apa Pak? Gitu. Apa yang diajarin? Lihat sekte-sekte ini kadang-kadang mereka karena khawatir ketahuan, akhirnya apa? Di tempat-tempat khusus, member khusus dan seterusnya. Kita tahu jemaah kalau misalnya keterbukaan itu lebih dekat kepada kejujuran. Sampai anak pernah melihat atau pernah membaca tentang masalah psikologi ya. Ketika mata itu menatap, mata yang menatap itu bisa ada beberapa makna, tetapi di antara maknanya honesty. Honesty itu kejujuran. Kejujuran apa adanya. Jadi orang yang tidak mau melihat itu ada beberapa kemungkinan, imma malu, imma enggak jujur, imma ada salah. Itu. Ya. Ini enggak mau lihat itu. Nah, kayak antum barusan nutup muka gitu. Ya. Enggak mau lihat ana karena ngantuk ya. Sama. Terima kasih antum telah menutup kantuk antum. Karena ana juga udah mulai ngantuk juga. Seandainya antum buka tadi, antum mengirimkan pesan ke anak, ayo Ustaz bareng-bareng Ustaz yuk. Nah, kita ikhwan, pandangan mata aja ketika antum sama istri antum misalnya enggak mau saling memandang mata, enggak mau, itu berarti kontak mata itu enggak beradu, itu menunjukkan enggak mungkin sama istri masa malu gitu kan, tiap hari ketemu. Imma ada ketidakjujuran atau kebohongan, atau ada sesuatu yang salah, atau memang lagi marahan kalau itu ya mungkin. Tapi kalau ada marahan berarti ada sesuatu yang salah.
Itu baru antar individu tuh secara psikologis kita bisa paham, Pak. Emma orang ini malu, emma dia punya salah, emma dia gibahin anak atau gimana gitu. Ana pernah menegur jemaah seorang ikhwan, panitia kajian. Dia dulu dekat mana? Ketika suatu pagi setelah kajian, dia yang lain ikhwan lain salaman baik. Dia yang biasa dekat anak kemudian mendekati tapi enggak salaman melainkan diam gitu aja. Antum ada apa antum? Antum kenapa? Antum kok enggak mau salaman sama mana? Enggak Sat, ini salaman Sat. Enggak antum ada apa? Ada apa? Antum ada apa sama ana? Ana tembak gitu beneran. Ada apa antum? Ana ngelihat ada masalah sama antum. Antum ada masalah sama ana. Ngomong aja gitu, ana gitu, ana tembak kayak gitu. Karena anak kenal dia dengan baik gitu loh. Kok sekarang tumben sikapnya itu ada perubahan. Kita kan bisa membaca terjemahan itu. Ketidakterbukaan ada sesuatu ini. Ternyata benar. Dia mencanangkan untuk mengurangi jadwal kajian anak. Makanya dia gak enak gitu. Ternyata itu bisa terjadi. Sesuatu yang dicanang merasa bersalah sama anak. Dan itu antum juga seperti itu. Di kantor dia Pak. Kita sama seperti itu. Terjadi hal-hal seperti ini. Gak enakan. Bukan karena malu atau karena merasa bersalah seperti itu. Nah, secara individu saja ketika sudah tidak nyambung berarti ada yang salah, ada yang nggak beres. Yang satu menutup diri, nggak mau terbuka, nggak mau saling lihat bahkan. Apalagi majlis taklim. Kalau misalnya ada majlis taklim khusus eksklusif untuk kalangan sendiri dan nggak boleh yang lain untuk ini. Pokoknya hati-hati. Ini ada beberapa kemungkinan nih. Kenapa harus disembunyikan? Kalau emang yang antum ajarkan ilmu yang benar, orang kan pada butuh, justru bagus. Orang pada datang. Kalau emang benar gitu ya. Nah tapi kalau ini ternyata ada agenda, misal anti pemerintah, atau mungkin ada sesuatu yang dirakit dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik, atau ada pembayaran. Nah ini banyak terjadi juga. Karena ujung-ujungnya ghulu itu adalah fulus sebenarnya. Majlis ghulu yang supaya mad'u atau hadirnya itu tunduk sama dia, sebenarnya ujung-ujungnya apa? Donasi, infak. Apa perlu disiramin mukanya pakai air keras supaya terjadi itu lagi? Karena hal ini banyak ikhwan. Yang kemarin terjadi donasi disiram mukanya pakai air keras, ada kan seperti itu berita? Orang pada sebel sama orang kayak gitu misalnya. Wallahi jemaah sekalian, atas nama agama donasi itu lebih buruk daripada orang-orang ini. Karena dia pakai nama atas nama Allah. Ingat ayat tadi, wala taqulu 'alallahi ilal haqq. Janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali yang benar. Nah, kadang-kadang kita berbicara terus pakai atas nama Allah demi donasi supaya kita kemudian meraup harta itu. Dan ini terjadi ya tidak sedikit. Dan di antara triknya juga adalah gimana caranya supaya jemaah ini tunduk atas nama Allah, atas nama Nabi Muhammad, atas nama selawat, sehingga mereka memberikan yang terbaik dari sedekah mereka kepada kita. Nah ini berbahaya. Masyarakat dapat ilmu belum tentu, dia ajarkan ghulu, berlanggar agama di sini, terancam di sini akan hancur dan binasa gara-gara sikap ghulu tersebut. Duit juga kekuras, amalan juga nggak seberapa banyak. Udah gitu belum lagi di akhirat jawabannya apa nanti di hadapan Allah kalau Allah Ta'ala menanyakan kepadanya, kenapa kamu berlebihan kepada ustadz atau syekh atau kiai atau habib fulan? Kenapa kamu seperti itu? Apa jawabannya? Dunia kekuras, harga diri terculas, kemudian akhirat juga nggak dijamin. Nggak dijamin. Dari kandungan di bab ini katakan oleh beliau rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, satu bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Kedua, mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Berarti Islam ini memiliki manhaj dan treatment how to, bagaimana caranya menyikapi orang yang soleh sesuai dengan porsinya Islam, sesuai dengan kaidah Islam. Itu ada. Enggak berlebihan, enggak meremehkan, gitu loh. Kita tengah-tengah, Pak. Antum mau orang berilmu, agungkan dia karena ilmu yang dia bawa. Bukan karena zat dirinya, itu pengkultusan nanti namanya. Karena orang berilmu fisiknya sama kayak kita. Punya badan, punya keringat.
Dan kalau kentut juga bau juga sama kayak kita. Orang berilmu sama aja. Enggak gara-gara banyak lahap ilmu terus habis itu kentutnya keluarnya balaghah gitu atau nahwu shorof, enggak ada. Enggak ada, semua sama. Artinya kelebihan orang ini ada di apa? Ilmu dan ketakwaannya, itu yang kita appreciate. Sisanya manusia biasa, tapi kita hormati. Kita hormati. Nah, tapi jangan berlebihan di luar kadarnya dan jangan meremehkan. Bahkan ana pribadi jemaah, saking ana enggak mau meremehkan. Misalnya orang memang punya ilmu, kalau memang dia punya ilmu walaupun dia ada kesalahan atau banyak kesalahan dan ana pun tidak lepas dari kesalahan. Ketika masyarakat menyebut dia ustadz, walaupun dia banyak kesalahan, ana akan sebut dia ustadz di tengah masyarakat karena ana masih menghormati dan menghargai beliau-beliau ini dari segi panggilan. Jangan seperti sebagian kita, udah enggak setuju sama Ustaz fulan langsung nyebut namanya doang. Itu Badrul Salam, antum tahu enggak si Badrul Salam tuh? Enak aja mau. Ya. Ana pernah Pak di Masjid Jenderal Sudirman, deket enggak sini Jenderal Sudirman? MJS, tahu enggak MJS? Ada jalan Jenderal Sudirman tuh. Ada masjid, bukan masjidnya, bukan masalah masjidnya, bukan. Dulu Anda sebelum pandemi kajian di situ rutin, Jumat pekan berapa gitu maghrib. Anda ada setelah kajian Isya, setelah Isya itu, ada satu bapak, satu ikhwan gitu, dia bilang, Ustaz, Anda udah berapa bulan Anda nggak ada kerjaan Ustaz. Oke, kata Anda. Kenapa emang? Anda mau konsultasi sama antum. Anda ditawari kerjaan, tapi di lembaga keuangan ribawi. Ya. Gimana Ustaz? Dia nanya kan. Ya enggak boleh lah. Haram lah. Udah gitu kata Anda, enggak boleh. Masa enggak boleh Ustaz? Anda mau kerja, Anda harus menafkahi anak istri Ustaz. Iya betul, tapi itu kan tetap enggak boleh kerja di situ karena riba. Masa kayak gitu enggak bisa Ustaz? Anak kan ada kewajiban. Kata dia, tetap ngotot supaya Anda bilang boleh gitu loh. Tetap ngotot. Gak bisa Pak, Anda gak bisa jawab boleh Pak, karena emang haram itu. Antum cari kerjaan lain, insya Allah kasih yang halal. Gak ada Ustaz, gak ada. Adanya itu yang ditawarin ke Anda. Tapi tetap kata Anda tetap haram. Anda tanya, antum memang udah pernah nanya gini ke siapa? Anda udah nanya ke beberapa ustadz kata dia. Sama kata dia bilang sama semua. Anda tanya ke dia, antum udah nanya ke beberapa ustadz, tapi jawabannya gimana ustadz lain waktu itu? Sama Ustaz kayak antum jawabannya. Ngomongnya gitu udah ketus banget ngomongnya. Sama Ustaz kayak antum haram. Emang ke siapa aja antum? Ana udah nanya ke Erwandi kata dia. Ngomongnya gampang banget. Ana udah nanya ke Erwandi. Astagfirullahaladzim. Tuh ngomongnya oke. Antum nanya ke Ustaz Erwandi bagus. Tapi ngomongnya udah kesel gitu. Ana udah nanya ke Erwandi sama kayak antum jawabannya gitu. Wah ini nggak ada hormatnya ini di Erwandiin gitu kan. Padahal umurnya Ustaz Irwandi ini dari segi usia, dari segi ilmu jauh sama dia. Beliau mungkin sama anak tuan anak ketika itu. Tapi udah berani ngomong, udah nanya sama Irwandi, subhanallah. Ya, kenapa Ana udah naik ke Sudes Surem gitu aja. Ya. Ini lihat orang seperti ini, dia memang tidak hulu, tapi tidak hormat gitu loh. Jadi kita harus di tengah-tengah. Sampai dia bilang kemudian ke anak, ya udah Ustaz, kalau gitu Ana masih bagus Ana dibilang Ustaz sama dia. Berarti masih lebih tinggi makomnya daripada Irwandi gitu. Ustaz, Ana boleh kan nanya lagi ke Ustaz lain? Ya fadol aja antum tanya ke Ustaz lain fadol, tapi itu haram kata Ana. Ya siapa tahu Ustaz lain jawabannya halal. Gitu jawabannya. Terserah antum kata Ana. Ini berarti dia nyari apa? Bukan nyari ilmu, nyari apa? Pembenaran buat tindakannya atau kesalahannya. Untuk kerja di situ dengan alasan dia belum kerja selama 6 bulan atau lebih. Nah, Islam di tengah-tengah. Menghargai dan menghormati orang yang berilmu atau yang dia nggak berilmu kita katakan sesuai dengan bagaimana masyarakat menyebutnya dia ustadz, kiai, guru, habib atau semisalnya. Tapi tidak sampai level melebihi dari kadarnya. Melebihi dari kadarnya tidak. Itu Islam di tengah-tengah. 3. Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang hingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Tapi kok bisa berubah ajarannya gara-gara apa? Gara-gara tidak ikut dengan bagaimana prinsipnya nabi dalam beragama. Kemudian rasanya itu, hatinya itu dimainkan oleh syaitan.
Jadi ini juga ghulu itu kan dari hati, sikap berlebihan kan dari hati. Karena senang, suka, tunduk, taat, akhirnya jadi ghulu, jadi berlebihan. Itu permainan setan semuanya. Keempat, diterimanya hal-hal bid'ah, padahal syariat Allah dan fitrah manusia menolaknya. Maksudnya gini, syariat menolak hal-hal bid'ah, fitrah juga menolak. Bahkan bisa antum saksikan sendiri, sebagian bid'ah itu betul-betul bertentangan murni dari fitrah. Sebagiannya bertentangan murni dari fitrah. Apa contohnya? Bid'ah tentang kekeramatan, kesaktian, itu bertentangan dengan logika. Fulan bisa bertapa di ini berapa puluh hari nggak pernah makan, nggak pernah minum. Itu kan bertentangan dengan kebiasaan dan fitrah kita. Kemudian fulan bisa terbang, itu bertentangan dengan fitrah kita. Ada waktu di Kalimantan pernah diceritain gitu oleh salah satu orang sufi tulen banget tarekat. Dia bilang dulu pas almarhum, dia cerita tentang Kiai fulan yang sudah meninggal. Waktu dulu ketika itu dia cerita, saya lagi kesulitan banget, nggak punya apa-apa. Kemudian akhirnya saya bilang tentang gurunya, dia sangat mendewakan gurunya, karena gurunya ini seorang kiai, anaknya itu teman pesantren sama ana gitu. Jadi kita dekat, tapi bapaknya sudah wafat ketika itu. Ini bapaknya teman ana ini yang dikiaikan dan tarekatnya luar biasa, sehingga ditokohkan oleh orang yang lagi bercerita ini. Tuh saya lagi susah, lagi nggak punya apa-apa. Tiba-tiba saya bilang, Pak Maksum, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, tolong Pak Maksum. Tiba-tiba Ustaz, waktu itu anak diustadin tahun 2005. Tiba-tiba Ustaz, Pak Maksum tiba-tiba terbang dan datang ke anak, langsung ngambil anak. Ada apa Budi? Namanya Budi, namanya Pak Mahmudi namanya. Anda nggak apa-apa sebut nama karena antum aneh kan nggak tahu. Antum cari di ujung kulon sampai Madura nggak bakal ketemu orangnya karena orang di Kalimantan. Nah, itu langsung terbang ke anak, mau ketawa ini orang tua, anak ketawain, mau anak nasehatin, ini juga lagi emosi ngomongnya, ntar anak yang kena, mau anak diemin, dia makin jumawa dengan khurafatnya. Antum percaya nggak Pak sama cerita ini kira-kira? Hah? Kalau antum percaya, boleh antum berguru sama Pak Budi sekarang, masih hidup orangnya itu di Kalimantan, jadi guru SD. Nah itu datang itu Pak Masum, almarhum datang. Tapi waktu itu masih hidup Pak Masumnya. Datang terbang, langsung terbang saat itu meyakinkan anak diem aja. Mau pakai sumpah berapa juga gue gak percaya kata dalam hati anak. Terbang terus kamu butuh apa? Itu kalau bagi orang-orang tarekat mungkin banyak yang percaya, mungkin. Tapi kita yang udah hidup, itu kan 2005. HP Nokia aja udah mulai mau tergantikan itu. Mau percaya nggak ya kayak gini? Ngapain percaya gitu kan? Pertama ini udah jelas ini syirik. Apa coba syiriknya? Tawakal kepada selain Allah. Coba antum lagi butuh-butuhnya, kesulitan, kemudian antum manggil eyang antum, eyang. Itu udah syirik. Kenapa? Hati antum bertambat bukan ke Allah, tapi ke yang gaib selain Allah, eyang. Apalagi sudah mati. Ya, subhanallah. Berbeda lain halnya dengan murid Anda, ada seorang murid Anda, Masya Allah beliau ikut kajian Anda Fawaidul Fawaid di tahun 2015 dulu, 10 tahun atau 9 tahun lalu. Ingat tentang tawakal dan semisalnya Anda nasihatin, dan dia lagi kesulitan ekonomi ketika itu. Nah suatu ketika dia jalan dengan pandangan mata kosong dengan motornya jalan gitu. Nggak punya uang, tinggal berapa, dia juga buat kontrakan buat ini. Ya biasalah bapak-bapak yang usahanya lagi susah lah gitu. Kemudian dia ingat nasihat anak tawakal. Dia nggak ngomong Hasan, nggak ngomong gitu alhamdulillah. Melainkan dia langsung duduk di trotoar. Biasa kayak gojek gitu duduk gitu. Duduk itu di dekat pohon angsana atau apa gitu. Terus ada gundukan sampah-sampah daun yang coklat itu sama dia nama orang gabut gimana lah, orang lagi nggak punya duit terus bingung gitu, sampah-sampah sama lidi atau apa gitu digini-giniin sama batang, di main-main, ketemu 50.000. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu, karena selama ini dia minta sama Allah, tawakal sama Allah, dapat 50.000. Itu boleh tuh, karena ini tempatnya bukan tempat simpenan orang 50.000.
dapat 50.000. Tuh. Faedahnya tuh. Antum kalau nggak percaya bisa di pohon-pohon itu, antum duduk sambil gini-gini ini, ya, gitu. Dapat 50.000, dia seneng kan, mulai pulang ke rumah tiba-tiba ada yang WhatsApp dia, ternyata bayar orderan. Dapat lagi duit dari situ. Habis itu langsung telepon anak. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Nah apa, anak gak tahu apa-apa kok, jazakallah khair. Nasihat antum yang di kajian kita Faid waktu anak ingat anak lagi susah, tiba-tiba diceritain sama beliau dengan cerita yang tadi. Bedakan antara orang yang tawakal pada Allah yang pasti Allah jamin rezekinya, dengan orang yang tadi bohong ceritanya. Saya ingin Pak Maksum datang, Pak Maksum terbang. Itu siapa yang mempercaya? Ya, nah seperti itu jemaah sekalian. Karena gulu sampai kalau ada apa-apa mintanya bukan ke Allah, tapi ke apa? Ke fulan atau ke kuburan fulan. Inilah cikal bakal yang nanti bakal hancur seperti ini. Inilah yang membuat bangsa ini gak maju tuh kayak gini. Ya kita udah 5G, udah pakai AI, udah pakai ini, pakai itu, masih aja ke kuburan minta-minta. Ya subhanallah. Ya. Kita cukup aja sampai sini teman-teman sekalian. Nanti insyaallah pada pertemuan mendatang bab berikutnya kita bahas. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.